sepatu gue kompetisi di luar negeri sih. Jadi memang bener kita tuh lebih diapresiasi di luar negeri gitu. Pas kita keluarin karya kita, waktu itu gue bawain Son Goku Dragon Ball yang sepertinya biasa, yang kuning. Jadi dulu banget juga gue cosplay itu dianggap aneh bro, sama teman-teman gue, apalagi teman-teman normis ya. Welcome to Talk Podcast. Let's Talk Now bersama gua Andri. Dan untuk episode Talk Podcast kali ini gua kedatangan seorang guest ini jauh-jauh dari Marvel Cinematic Universe, Bucky Barnes alias Winter Soldier. Apa kabar nih, The Winter Soldier? Hmm. Udah stocky. Lihat tuh gayanya udah keren banget. Ini temen gua kemarin kalau yang ikutin episode Talk Podcast gue sempet podcast bareng Nino yang waktu itu dia cosplayer sebagai Spider-Man. Nah, ini adalah temennya Nino juga. Nama kerennya sih kalau di Instagram namanya Pengnes. Nah, dia ini juga seorang cosplayer. Kalau Nino lebih ini ya, lebih fokus ke Spider-Man ya. Nah, kalau Pengnes ini, kalau setelah gue lihat-lihat Instagram dia ini cosplaynya nih macem-macem dari Marvel iya. Ini kan sekarang dia lagi jadi Winter Soldier ya. DC iya, yang anim-anim juga ini bro ya juga cosplay lu juga ya kayak gue lihat lu sempat jadi Goku, Ya, sempat jadi malam. Eren di yang Attack on Titan. Nah bro, ini gue sebagai orang awam ya gue sih kalau ngomong tentang komik Marvel, DC atau mungkin anim atau manga Jepang, gue sih suka baca, gue suka nonton juga, gue ngikutin. Tapi kalau sampai ke tahap cosplay, jujur gue belum ada kepikiran atau mungkin ya event nanti pun gue kayaknya gak ada kepikiran ke situ juga gitu loh. Nah gue penasaran nih sama kalian-kalian nih yang cosplayer gini. Nah lu sendiri bro, awal mulainya cosplay ini itu gimana ceritanya, bro? Gua mulai cosplay itu sekitar 2010 akhir. Oh, udah lama ya, 2010 akhir. Jadi awal itu memang sebenarnya gue tuh dulu tuh foto model cowok. Cuman foto model Hmm. cowok tuh kurang laku gitu kan. Oh ya? Gue mulai main karakter waktu itu, mulai main Hmm. karakter. Hmm. Temen gue udah bilang, ini mah mirip-mirip cosplay nih. Oh, gue penasaran dong, apa itu cosplay kan? Gue coba cari-cari. Terus Hmm. kebetulan waktu itu memang di Jakarta ada beberapa acara yang melibatkan cosplay gitu. Gue Hmm. datang, gue lihat, wah keren-keren ya, bisa ada yang jadi Iron Man mirip. Terus waktu itu Hmm. ada yang jadi ya macam-macam lah, Sentria mirip gitu. Hmm. Gue tuh orangnya nggak apa ya, nggak malu gitu untuk bertanya ke orang baru untuk gue pengen dong kayak gini gitu kan, gitu. Gue Hmm. samperin, gue kenal sama salah satu cosplayer di sana. Gue bilang gue mau ikutan cosplay. Akhirnya dia juga mungkin ya lu kalau mau ikut cosplay gini-gini aja, lu siapin kostum aja, nanti kalau ada event di share lah. Dia apa, kasih kontaknya gue. Dan Hmm. mulainya dari situ keterusan gitu. Akhirnya setiap ada event, setiap Hmm. ada apa, gue ikut gitu. Hmm. Gitu sih, 2010 akhir. Jadi 2010 ya. udah cukup panjang, udah Iya. 10 tahunan anniversary. Iya, Lewat. iya, iya. Satu dekade lewat udah lu jalanin profesi lu sebagai cosplayer ini Satu ya. dekade. Nah, apa Mm-mm. apa karakter pertama yang lu jadiin buat cosplay? Nah, dulu itu yang gua ngajakin gue cosplay itu, yang gue cerita gue kenalan itu, Hmm. kebetulan dia waktu itu ada project next next eventnya lah gitu. Hmm. Gue tanya, lu next event ke sana, misalkan ke acara itu, lu mau cosplay jadi apa? Gue bilang gitu kan. Gue pengen ikutan dong. Oh, Hmm. boleh, 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 kata dia. Kita tuh satu grup ada mau bawain karakter dari anime Bleach, Oke, dari Blitz komik ya. awal tuh. Heeh. Hmm. Ya, kebetulan bahkan karakter utamanya si Kurosaki Ichigo dia belum Hmm. ada yang ngambil. Dan Hmm. gue kalau baca komik ya pasti gue demen banget sama karakter utama ya gitu kan. Hmm. Kebetulan memang fisiknya kata mereka juga gue masuk sebagai Ichigo-nya gitu, Kurosaki Ichigo. Ya udah, akhirnya pertama kali cosplay jadi Kurosaki Ichigo. Gitu. Nah, terus kostumnya lu dapat dari mana? Lu bikin sendiri atau gimana sih? Uh, Kalau pertama-tama ya pasti nggak bisa bikin sendiri waktu itu. Jadi gue pun Hmm. nanya, itu mana ada yang jual beli? Jadi nggak ada sih, tapi kualitasnya ya salah kadarnya lah gitu. Kebetulan kalau anim-anim lebih gampang sih. Waktu itu ada beberapa toko distro-distro yang memang udah jual kostum juga sih. Cuma kita Hmm. tuh tinggal nyari perintilan aja, seperti Whisper bisa belinya. Terus kalau Hmm. lo
bagus. Misalkan kayak sekarang gue pakai topeng mata warna biru kan, maksudnya karakternya. Nah, gue warna apa matanya ya coba gitu. Tapi waktu pertama kali itu gue belum sampai ke level sana ya, bahkan makeup pun gue belum bisa waktu itu. Jadi salah pakai wig, pakai kostum, terus pedangnya gue bahkan waktu itu custom ke tukang kayu. Bangkanya tuh yang gede. Oh iya iya iya. Bangkanya. Iya, jadi emang untuk totalitas lah gitu ibaratnya. So, siapin satu persatu sampai bener-bener itemnya lengkap semua gitu. Gitu cosplay. Nah, lu akhirnya di titik mana lu memutuskan kayaknya ini bisa nih jadi profesi nih cosplayer ini nih? Jadi setelah dari 2010 akhir itu gue mulai rutin kan ikut cosplay terus. Lihat peluang besar tuh waktu itu karena cosplay itu juga walau hanya sekedar fun, ada juga namanya kompetisi. Kompetisi itu lokal dan internasional. Nah, internasional itu hadiahnya wow gitu, lumayan cukup menjanjikan, gede-gede gitu. Nah, gue akhirnya dari ikut yang lokal, kompetisi lokal, internasional juga menang segala macam. Ya udah, kayaknya cukup sih bisa gitu waktu itu gue untuk jadi profesi total. Kebetulan juga memang waktu itu gue ada kendala di kerjaan yang daily-nya di kantoran. Ya udah akhirnya gue memutuskan ya udah quit, gue coba fokus ke sana. Dan waktu itu juga skill gue udah mulai menunjang. Waktu itu 2012-an kalau nggak salah, 2012-an awal gue memutuskan total berkarir di cosplay karena waktu itu gue udah mulai bisa bikin kostum sendiri. Jadi gue pun waktu itu mulai ya udah deh open commission lah namanya gitu ya. Gue menerima buatan kostum juga jasa. Jadi itu untuk backup gue sebagai pemasukan juga gitu. Karena kalau cosplaynya sendiri nih ya, itu sih kita nggak bisa bilang bisa dapat pemasukan total apa pemasukan untuk jadi pegangan hidup gitu loh. Gitu. Ya bisnisnya adalah kostum makernya kalau cosplay gitu. Oke, berarti lu memang lebih banyak make money dari ada orang mau bikin kostum sama lu ya jadinya ya? Bukan orang aja. Waktu itu gue sampai udah ke bisnis ke ranah company. Company itu butuh maskot yang memang kalau kita kan sekarang ini main license karakter ya, yang udah punya Marvel, kita nggak boleh terjual beli gitu. Ini memang benar-benar pure hobi cosplay kan. Kalau company biasanya mereka punya maskot yang memang punya dia sendiri. Nah itu mereka juga akan desain ke gue akan bikin kostumnya sesuai yang mereka mau itu. Oke. Nah, lu sendiri belajar bikin kostumnya tuh dari mana, bro? Kalau tadi lu kan lu bilang lu kerja kantoran, lu pun juga awal-awal lu juga beli kan kostum tadi yang di kostum Blitz itu. Nah, akhirnya lu belajar bikin kostum tuh dari mana? Awal mulanya ya itu dari lomba. Jadi sebenarnya kalau lomba itu hampir beberapa lomba yang lokal yang tapi udah tarafnya go internasional ya. Misalkan kita kompetisinya tuh perwakilan dari Indonesia nanti di selektif. Misalkan kita dari Jakarta lawan Medan, lawan segala macamnya dari pelosok menang baru dikirim ke luar negeri itu ke Jepang finalnya. Nah itu semua kostum harus bikinan sendiri. Oke. Boleh dibantuin sama orang, lu harus bikin sendiri dari nol. Nah, gue belajar dari situ gitu loh. Dan itu benar-benar karena namanya lomba. Semakin lu mirip, semakin lu totalitasnya 99% mendekati aslinya. Bahkan kalau lu bisa jiplak aslinya, wah itu udah perfect banget kan gitu. Di situ nilai poin lebihnya gitu. Dari situlah skill gue terlatih banget untuk sampai ya jadi kostum maker akhirnya gitu kan. Berarti lu belajar jahit. Ya kan lu bikin kostum harus jahit dong. Jahit sendiri nih. Gue nih jaket Winter Soldier semua jahit sendiri nih. Anjir. Gila. Lu belajar jahit. Terus apalagi skill yang harus lu punya nih sebagai kostum maker nih selain jahit? Ini sculpting sendiri nih. Tangan besinya ini juga sculpting. Jadi udah ada bentuk otot terus segala macam kan kebentukan. Oh. Iya gitu. Oke. Terus ini apa sih brush ya? Juga masker juga bikin sendiri nih. Ini ngepola sendiri, namanya tuh ngedetail sendiri sampai semuanya cat sendiri. Oke. Banyak banget detailnya, iya. Terus itu otodidak atau lu ada ikut kursus atau gimana?
otodidak, cuman memang kita kan komunitas ya. Jadi ya kita kadang-kadang nanya juga lah ke teman-teman, ini bisa bikin kayak gini gimana? Ya saling share ilmu lah, lama-lama jadi mantep jadi ya ilmunya jadi penuh gitu. Nah, Tapi memang nggak instan sih kan, makanya gue hmm. dari 2012 ya, gue jujur akuin sampai bisa ke taraf ini ya 2022 sekarang kan, ya skillnya udah berapa tahun gue latih itu lah baru bisa sebagus ini sih. Nah, gue penasaran nih bro, lu berarti make money itu bisa di kisaran berapa bro? Average per bulan nanti dari Nah, kalau ngerjain kostum making gini nih. kalau dibilang penghasilan, gue tuh jadi kayak pengusaha punya toko sendiri ya gitu kan, Mhm. pengusaha freelance lah. Nah itu gue nggak bisa patokin berapa, sometimes gede, sometimes pas-pasan, sometimes kurang, nggak gitu lah, namanya juga freelance kan. Hmm. Tapi waktu itu gue bisa bertahan, bahkan gue bisa lebih, bahkan kasih orang tua juga rutin, itu tuh sekitar 3 tahunan belakangan sebelum tahun 2019 itu Hmm. sangat settle Hmm. Hmm. gitu sampai bisa ke taraf itu sih. Satu kostum memang berapaan bro? Rata-rata. Nah kalau kostum gue nggak bisa patok misalkan kayak ini Hmm. 1 juta 2 juta 3 juta, semakin rumit semakin permintaannya semakin Hmm. detail Hmm. semakin susah itu semakin mahal dan Hmm. pemilihannya pun banyak macamnya opsinya, misalkan mau bahannya yang enak Hmm. tapi Hmm. keren beda lagi harganya, banyak banget sih pemilihannya, Hmm. jadi Tapi harganya itu bervariasi tapi harganya sangat. range di juta-jutaan ya. Pasti jutaan. Kecuali kalau cuma weapon-weaponnya ya, kan Hmm. misalkan Hmm. banyak banget tuh anim-anim senjata-senjatanya tongkat doang atau Hmm. pedang-pedangan doang Hmm. Hmm. atau segala macam itu lebih murah sih. Di bawah under 1 juta gue biasanya terima. Hmm. Gitu. Iya sih, apalagi ini juga custom made ya, pasti nyesuaiin juga ukuran badan yang So, mesen ya. Iya, iya. iya, iya, iya. Gila sih 1 jutaan lah ya, at least minimal lah ya kalau misalnya lu mau Ini bikin berat lah. banget. Tapi kalau untuk full set kostum nggak ada sih ya 1 juta kecuali bekas ya. Kita Oh, cosplayer kadang nggak jual yang bekas sih karena kita kan bosenan. Kita orang mhm, manusia kan bosen, udah daripada jelek terus di rumah mhm. debuan segala macam, jual aja. Ada juga berarti Kita yang malah second-second pakai ya. ya. Iya. Hmm, mhm, mhm. Berarti lu sekarang koleksi lu sendiri nih secara pribadi ya, ada Hmm. berapa kostum bro? Gue nggak hitungin sekarang. Karena terakhir emang gue beberapa udah kostum udah gue jual dan dia udah jarang pakai. Spiderman aja bahkan gue tinggal sisa 2. Kalau Nino kan banyak tuh Spiderman ya. Mhm, Gue mhm. tinggal sisa 2. Empat yang Advent Suit sama Noir PS4 juga. Gue Hmm, tinggal sisa 2 kalau Spiderman. Sisanya nyampur kayak Winter Soldier, terus hmm, gua ada Batman bahkan 3 varian ya. Misalkan Batman yang kostum defaultnya, 2 mhm. lagi gue versi jahat. Batman Who Laughs sama The Red Death Hmm, gitu. hmm, Anim gue masih ada Dragon Ball, si Son Goku, 2 mode juga, mode yang rambut biasa hitam sama rambut yang udah biru yang sepertinya God. hmm, Terus ada Sanji dari One Piece, gue masih ada. hmm, Red, White Blood Cell dari anime juga masih ada. Dan nggak hmm, tahu deh beberapa lagi. Deadpool gue ada. Itu sih hmm, banyak. Jadi nggak bisa dihitung juga. Kecuali kalau gue sekarang mulai menghitung-hitung ya, mungkin baru bisa kerekap. hmm, Banyak-banyak. hmm. Berarti lu butuh storage lumayan gede dong ya kalau untuk kostum-kostum lu ini. Perawatannya susah nggak sih? Itu minimal 1 ruangan sih. Kalau ini sekarang gue gabungin di kamar gue pun ya makan space juga sih. Lumayan sih. Hmm. Lumayan. Tapi perawatannya ini susah atau butuh perawatan Tuh khusus bisa atau gimana? perawatan maintenance gitu. Hmm. Beberapa kostum kalau kita nggak pakai atau kita sering pakai pun cepat rusak karena kena keringat berlebihan, yang ini Hmm. kan panas gitu. Hmm. Kalau ini gue ada kali nggak terlalu panas. Hmm. Ada beberapa kostum panas cepat rusak segala macem gitu. Ya itu maintenance-nya kalau nggak gue repair sendiri lagi, kalau udah males ya udahlah, mau nggak mau, kalau dijual lagi nggak laku ya buang, hancurin, kita jadiin kostum yang lain lagi gitu sih.
Hmm. Beda kalau misalkan kostumnya kayak Spider-Man ya, itu Spider-Man gampang banget maintenance-nya, cuma tinggal cuci segala macam. Paling maintenance-nya di matanya tuh lensanya kemarin kan, atau web Hmm. filternya something kayak gitulah gitu. Hmm. Hmm. Kalau gue lihat ya sebenarnya profesi kayak lu ini lebih cocok kalau lu keluar negeri ya bro ya. Ya betul, di luar negeri itu sangat dihargain banget kita. Hmm. Hmm. Tapi ya balik lagi, memang modalnya juga cukup besar juga ya. Kalau misalkan lo stay di luar negeri, berapa pos pengeluaran di sana pun daya hidupnya beda gitu kan. Iya betul. Dan satu lagi sih bahannya kita mungkin di Indonesia sekarang murah nih ya di sana. Hmm. Di sana tuh belum tentu ada gitu. Bahannya beda lagi. Iya Dan benar. di sana pun harganya pun mahal-mahal. Nah, kalau misalkan kita jualan keluar, Hmm. kostum yang kita bikin di sini dan jualnya keluar, Hmm. itu masalah kecocokannya jauh lebih susah karena satu size-nya itu kita nggak terlalu bisa akurat kan. Hmm. Akurat sih bisa dari by request ukuran, tapi pasti ada aja yang miss dan Hmm. itu yang bikin gue bilang, oh, kayaknya nggak bisa deh gitu. Too much complaint pasti. Hmm. Hmm. Karena kostumnya beragam, bukan seperti suit Spider-Man yang memang bisa melar segala macam. Kalau dia request kayak gini, tangannya ini nggak bisa melar nih, ya Iya kan? Tangan benar. saja nggak bisa melar. Kalau dia kurang ngepas, kurang nyaman, nah gimana ya kan? Itu kalau luar negeri. Kalau lokal masih bisa kirim-kirim lagi aja, ya kan? Biaya Hmm. apa? Metode nggak terlalu gede lah gitu. Hmm. Gitu sih. Nah, lu sendiri selama jadi cosplayer juga, lu juga jadi costume maker juga. Apa sih pengalaman yang Ya. paling menyenangkan buat lu? Hmm. Paling menyenangkan itu waktu gue kompetisi di luar negeri sih. Jadi memang bener kita tuh lebih diapresiasi di luar negeri gitu. Pas kita Hmm. keluarin karya kita, waktu itu gue bawain Son Goku Dragon Ball ya sepertinya biasa yang kuning. Mhm. Ternyata di luar itu jarang yang bisa bikin semirip itu. Termasuk gue bikin apa rambutnya Rambutnya. dan Ah. masker. Hmm. Iya, plus make upnya juga gue bikin semirip mungkin sama si karakter tersebut. Dan akhirnya gue juara satu bahkan waktu itu di sana. Oh. Di Malaysia, di Kuala Lumpur waktu itu. Hmm. Dan Hmm. sangat diapresiasi banget. Itu pengalaman yang menurut gue paling menyenangkan selama gue cosplay. Hmm. Iya, iya, iya. Jadi Gitu, di Goku sana. tuh memang ribet sih ya. Betul. Ribet banget. Ya walaupun mungkin kalau kita lihat secara kostumnya dia, bajunya dia simple, tapi kan emang yang paling ribet tuh ini ya. Rambutnya dia ya, rambut sama kalau dia udah jadi Super Saiyan kan matanya kan sama alis matanya kan berubah jadinya kan. Iya, itu kita tantangannya di situ, mesti make up, mesti bener-bener in karakternya banget lah gitu, sampai sedetail mungkin lah kalau bisa gitu. Hmm. Termasuk yang gue untuk paling ribet itu sebenarnya bukan Son Goku Dragon Ball. Waktu gue cosplayin jadi Eren mode Titan yang tadi sempat dibahas juga kan, itu make upnya bisa minimal 1 sampai 1,5 jam. Oke, jadi Eren Eren yang pas udah jadi Titan ya, bukan Eren yang pas dia masih manusia ya. Hmm. Betul. Hmm. Iya iya iya. Gue sempet lihat tuh di Instagram lu tuh lu jadi Eren. Gila sih itu. uh, gue malah kangen lagi nih gara-gara sekarang kan lagi naik lagi ya dia episode terbaru. Iya, Wah keren lagi. final seasonnya Biasa kayak gitu. lanjut tuh. Hmm. Tapi kostumnya udah hancur karena itu panas gerah, kena sweating terus akhirnya hancur ya kalau sama keringat gua Hmm. gitu. Hmm. Nah, kalau yang nggak menyenangkannya nih bro selama lu jadi cosplayer dan costume maker apa nih pengalamannya? Hmm. Kalau nggak menyenangkannya sebenarnya lebih ke awal-awal sih. Jadi dulu banget juga gua cosplay itu dianggap aneh bro sama teman-teman gua, apalagi teman-teman normis ya. Dia bilang apa sih lu pakai wig warna-warni, pakai baju anim-anim, pakai baju yang Hmm. Hmm. normal lah gitu lah ya kan itu Hmm. kayak badut katanya gitu kan. Hmm. Ya mau gimana lagi waktu itu karena gue memang hobi ya gue sih fun-fun aja. Hmm. Tapi dipandang serius jadinya. Gue ketemunya sama orang-orang yang memang sesama kayak gue, freak-freak juga Hmm. gitu. Baru Hmm. nyaman gitu. Hmm. Termasuk Ya. tantangan berat untuk cosplay superhero tipe-tipe western kayak gini.
itu pun sering banget lebih ini malah lebih banyak dijat nggak mirip gitu, makanya gue coba bikin sedetail mungkin barulah diapresiasi, wah mirip nih gitu, kayak terakhir Hmm. gue jadi dokter Strange, wah mirip banget sama dokter Strange kayak macam gitu. Hmm. Hmm. Berasal dari dibully dulu beberapa tahun itu Hmm. dibully. Itu nggak enak banget. Iya. Kan orang di sini memang ini ya kecenderungannya begitu ya. Kalau ada orang baru mulai mau coba bikin karya, bikin sesuatu ya gitu. Kalau ya kan namanya juga pasti berproses ya. Nggak nggak langsung Iya. nggak langsung pasti jadi bagus atau jadi yang paling jago. Ya di situ tuh kadang-kadang suka netizen tuh komen-komennya atau Mm-mm. mulutnya tuh pada ini nyinyirnya tuh amit-amit. Betul betul. Sampai sekarang loh, bukan berarti gue udah lewatin masa itu. Kalaupun gue Hmm. cosplay baru lagi, Hmm. misalkan belum pas, pasti aja dibully dulu gitu. Kayak misalkan sebelumnya, ya, paling contoh paling dekat banget sih ini Winter Soldier. Hmm. Winter Soldier itu waktu awal-awal gue masih belum dapat untuk makeup matanya seperti ini gitu ya. Jadi masih kelihatan banget Asianya lah gitu. Hmm. Ada aja sih temen-temen normis gue atau bahkan yang gue gak kenal, mereka bilang, wih ini Winter Soldier Asia katanya. Kayak gitu ya kan. Tapi Iya. kalau ketemu face beda karena gue kan naikin proporsi badannya juga dia jadi sampai spekternya kayak gini tingginya, bahkan kalau udah Hmm. ketemu aslinya ya menyerupai lah gitu. Gitu sih. Hmm. 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 Tadi lu bilang kalau di kostum-kostum yang superhero yang western itu lebih susah. Jadi lebih ribet Hmm. mana sih? Western atau yang anim-anim Jepang gitu kalau untuk cosplay? Kalau untuk ngejar proporsi lebih susah ke western karena ya kita Asia dipaksakan untuk jadi bule itu beda Oh iya, ukuran ya gitu. make sense. Anim Hmm. kendalanya adalah di make upnya yang memang atau kadang-kadang bentuknya nggak normal. Rambut juga bukan alami rambut seperti manusia kayak gini ya Hmm. kan, Hmm. kayak Son Goku rambutnya harus bentuknya seperti itu, make upnya mesti seperti itu, Eren yang mode Titan giginya sampai seperti itu, matanya Hmm. warna hijau ya. Tapi Hmm. memang itu bisa diapalin sih, bisa beli softline sekarang udah canggih banget. Nah Hmm. itu sih kalau kendalanya itu aja gitu. Kalau Batman apa kayak Western Western Batman, Spiderman itu ya ya memang dari proporsi aja sih kendalanya gitu. Hmm. 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 Ini gue pengen share ke Anda nih yang lagi nonton ini di YouTube. Kalau buat Anda yang dengerin ini di Spotify kan nggak ada gambar ya, cuma audio doang. Nanti mungkin bisa ke Instagramnya Pengnes di PHANKNE Pengnes Iya. di bisa bisa di search. Gue pengen share. Kita lihat-lihat dulu nih. Eh, apa aja sih yang dia udah kerjain nih sebagai seorang ini cosplayer. Nah, ini Instagramnya Pengnes. Gue udah follow dulu bro ya. Oh, handphonenya lagi dipakai buat Zoom meeting. Iya, sip, gak masalah. Nih, nah ini kita lihat nih ya. Oh, ini lo jadi Doctor Strange ya? Ya betul. Itu Dokter. bahkan gue lagi demen-demennya bikin konten apa sekarang short konten sih, jadi main efeknya. Itu gue yang Hmm. ngedit sendiri juga. Hmm, hmm, hmm. Oke, ini yang lagi No Way Home ya sama Spider-Man. Betul. Makanya pas sama bareng Nino pun gue jadi dokter Strange sih waktu itu Hmm, acara nobarnya kan. Kayaknya hmm. ada di bawah-bawah. Iya, 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 iya. Ini, oh ini lu bikin konten real ya? Iya. Hmm. Jadi dia portalnya bisa. Wah, oke. Iya, iya, iya. Gokil, gokil. Ini masih Spider-Man. Oh, ini apa nih, bro? Nah, ini yang gue tadi cerita company. Jadi dia itu Hmm, hmm, maskotnya memang asli dari buat salah satu ramen ini. Ini hmm, original dia. Sampai sekarang ini masih sih. Nanti gue tanggal 29 masih ngambil kontennya dia nih. Dan hmm, itu di dalamnya ya gue sebagai maskotnya. Kostumnya pun hmm, ya gue bikin sendiri juga, request by mereka gitu. Itu. hmm. Oke, mereka ini ya karakternya yang satu set baju armor samurai gitu ya? Betul. Hmm, Karena kan sesuai dengan ramen ya. hmm. Ramen.
ramen Jepang. Oke, ini Spider-Man lagi. Spider. Iya, banyak karena Spider-Man kemarin kita hampir sebulan full promoin No Way Home. Iya, iya bener. Jadi kalau Spider-Man gue Doctor Strange antara itu aja udah. Gokil sih. Oh, ini Squid Game. Iya, sampai Squid Game gue pun garap. Kemarin karena lagi hype ya permintaannya. Squid Game nih pengen acara birthday party. Ada cosplaynya apa Pink Soldier-nya? Ada gitu. Nah, seru lah. Hmm. Ini, oh ini Kapten apa? Kapten Nah, Amerika ini udah ya? mulai bertemu. Iya, jadi bareng sama teman gue, memang kadang-kadang kita apa ya namanya janji-janjian lah gitu. Eh, Hmm. lu mau cosplay apa Captain America? Ya udah gue bikin jadi Bucky Barnes-nya nih Winter Soldier. Oh asik, nanti kita konten bareng ya. Gitu. Kita Hmm. photoshoot sama bikin konten bareng lah gitu. Hmm. Hmm. Gitu. Ini Kalau itu masing-masing, dia oh punya masing-masing. sendiri sih, masing-masing. Hmm. Cosplayer rata-rata sih gitu sih. Gak tau deh, pokoknya kita dia jadi gue jadilah gitu, kecuali kalau memang dari awal dia bilang gue bikin ke lu, nah itu beda soal gitu. Hmm. Hmm. Ini apa nih? Nah ini pesanan nih ya, sometimes kadang kayak gini makernya, jadi ada yang mau cosplay Deadpool tapi dia butuh kakinya doang, dia nggak bisa dan nggak ada yang jual kan gitu, Hmm. itu gue Oh, bisa gitu. oh Kalau sekarang gitu. udah nggak bisa, sekarang lagi close karena gue udah nggak nerima, terakhir terima itu di akhir Desember kemarin, untuk sementara close dulu. Hmm. Oh ini ya, The Batman Who Loved nih. Kan Ini ini yang lo bikin Batman nih. yang jahat, ya bikin. Oh iya, ini kan Batman yang kena ini kan, pas Jokernya mati dia keluarin gasnya itu Batmannya jadi Joker kan? Betul. Dari Dark Multiverse-nya Batman. Hmm. Gokil, gokil, gokil. Ini kalau baca komiknya sih, wah gila. Iya, itu suka banget loh sama ceritanya itu, makanya gue sampai garap dua sama Red Dead-nya. Jadi memang Oh, dari Batman itu dia bisa sangat ini ya, apa sangat sensitif kalau misalkan melenceng dikit dia nggak jadi superhero, jadi jahat. bener-bener setuju, setuju. Emang cerita unik yang bisa dikembangkan. Hmm. Bagus. Ini, oh ini Deadpool. Deadpool. Iya, itu kepalanya bukan sengaja gue potong kepala gue potong. Hmm. Itu Hasbro, Hasbro itu kepala Hasbro. Tapi gue combine karena kan memang gue Hmm. cosplay Deadpoolnya ya ya full set kostum. Hmm. Oh ini ya, yang lu bilang tadi ya. Ya betul. Oh, oke, The Red Dead. Iya, kalau ini setengah badan ada sih bawa-bawa yang full kelihatan sampai satu badannya sih kalau mau lihat detail kostum. Hmm. Nah, itu kan satu badan yang apa Batman Hula. Hmm. Hmm. Batman Who Love ini kayak tadi yang sempat kita bahas nih, buat apalagi yang demen Batman ya, buat anda yang demen Batman nih, ini salah satu komik yang gue sangat-sangat rekomen banget buat tuh baca. Bener-bener anti mainstream banget, nggak seperti tipikal komik superhero pada umumnya, dan ya mending baca dah daripada kita spoiler. Iya betul betul. Mana lagi nih? Nah, itu sekarang ditarik ke main villain ya. Jadi dia masuk di timeline utama ya. Hmm, hmm, hmm. Mana lagi nih? Oh ini Deadpool. Oh ini Winter Soldier lagi ya. Winter Soldier. Ya memang gue kalau konten tuh gitu. Kalau lagi pas musimnya gue lagi bikin Winter Soldier semuanya. Nanti Hmm. kalau gue lagi sibuk Deadpool, Deadpool. Kalau lagi sibuk Batman Ulam, Batman Ulam. Hmm, 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 Jadi memang nyampur lah sesuai dengan sesuai dengan apa yang gue habis kontenin. hmm, Nah hmm, itu The Red Dead. hmm. Jadi memang tahun 2000-an ini gue lebih banyak kan 2020 ke atas gue lebih banyak western sih memang. Jadi ya hampir sedikit cosplay anime yang terekspos sekarang. Hmm. Oh Maka ini, sampai dijulukin kalau sama teman-teman cosplayer ya gue bener-bener lebih ke western gitu. Udah ahlinya di cosplay western. hmm. Ini Kok ibaratnya Batman, next next cosplay the next Batman. Sebenarnya sih Batman Rebirth, Batman cuman Rebirth karena ya. memang waktu itu pandemi menggunakan masker, jadi gue terinspirasi dari Batman, The New Batman dia memang pakai masker sih, tapi itu bukan Batman. Kalau yang di uh,
komik itu yang pakai masker itu bukan si Bruce Wayne, tapi anaknya Jamie Foxx atau siapa lupa, itu yang kulit hitamnya. Itu gue di tengah tuh jadi Goku tapi udah masa pandemi pakai masker karena caranya di sebuah mall. Oh, ini jadi Sanji ya? Iya, nah itu udah mulai banyak animenya. Sebenarnya kalau anim adanya di tahun 2000, era tahun 2012-an, 2011-an itu gue lebih banyak anim sih. Cuma karena memang era-era itu udah di bawah banget, emang gue udah lebih banyak enjoy bawain karakter western sih. Gitu. Oh, ini Bahkan sampai cosplay pun gue lebih banyak western terus, banyak. Kalau anim jarang sih. Ini di acara pagi morning kalau nggak iya sore-sore ya lupa. Western, banyakan western. Nah Goku juga gue lupa, ini Goku gue ada yang jahat juga yang pakai anting dia Black ini Goku namanya. Zamask kan yang bisa jadi Super Saiyan Rose kan. Betul. Super Saiyan Rose yang betul. Rambutnya pink tuh. Iya betul. Itu gue ada kostumnya, gue baru ingat lupa. Gue ada juga. Jadi Goku gue ada 3 mode sebenarnya sekarang. Sebenarnya kalau ganti softline sama mode Ultra Instinct yang masih rambut hitam. Bedanya cuma di mata doang, dia jadi silver matanya. Oh ini Eren nih ya? Ya ini Eren. Cuma sayang kostumnya memang udah hancur. Gue sculpting dari bahan stone sih memang. Jadi memang nggak kuat banget untuk karena tahan kedingin. Nah itu panas banget. Memang kelihatannya adem ya, nggak pakai baju, tapi itu tuh panasnya luar biasa. Itu masih tahap pembuatan di bawah tuh ada masih tahap pembuatan Red Dead tuh dari situ masih baru helmnya doang. Kalau lu bilang ini make up-nya ribet, iya sih. Ya, ribet sih. Kita loh ya. Ada videonya di bawah-bawah yang memang benar-benar kelihatan gue sebagai Aaron-nya sih yang ya kalau video nggak bohong, nah ya ini video. Cuman ini masih map 1, kostumnya masih belum sedetail yang tadi. Yang ini masih tahap buat gue masih ya istilah masih prototype lah. Gitu. Wah gila. Make-upnya real, iya, make-upnya real. Gila, lu asli sih, niat sih. Ya sebenarnya awalnya sih dari coba-coba aja. Oh ini Sanji sama Nami. Iya betul sama Nami. Sebenarnya banyak sih, kita satu grup ada, tapi ya karena memang harus janjian gitu loh. Kalau cosplay lu jadi Luffy, ntar lu jadi Zoro, baru bisa keluar satu timnya. Itu sisanya di situ doang kalau cosplayer. Iya. Wah gila. Ini lebih banyak variannya ya. Kayak yang tadi kita sempat bahas, kalau Nino mungkin spesialisnya lebih ke Spider-Man, kalau lu lebih banyak macam-macam ya. Ya, macam-macam. Nah ini waktu pas anniversary Batman 50 tahun kalau nggak salah. Jadi memang kita diundang official untuk acaranya 80 tahun Batman. Oh, 80 tahun Batman yang di Lipo ya? Iya. Iya. Itu sebulan penuh. Itu. Kalau memang cosplaynya bagus sampai seperti itu, sampai benar-benar diundang sama officialnya. Kayak yang terbaru kita kan No Way Home Spider-Man itu official bareng Sony Indonesia ya. Gitu. Bahkan gue kemarin udah di plot twist untuk Dr. Strange Multiverse of Madness. Oh, yang ini ya? Oke. Gokil bro. Makanya kemungkinan besar ya gue akan garap kostum barunya si Dr. Strange yang untuk di Madness of Multiverse nanti. Tinggal sisa berapa bulan. Oh, ini Goku Super Saiyan Blue nih. Ini yang lu ikut turnamen itu? Ini ya, tapi waktu itu yang turnamen gue masih mode rambut Super Saiyan kuning, ada tuh yang tadi perbandingannya gue. Nah ini yang di atasnya, nah itu. Oke. Mode kuning. Sekarang udah gue upgrade ke mode biru, lebih kuat lagi. Oh iya, Super Saiyan Blue. Ya, Super Saiyan God Blue. Super Saiyan God. God kan ada yang rambutnya merah. Wah, pokoknya makin banyak macam-macam lah. Iya. Kalau ini dari Tokusatsu, dia
Kamen Rider gue sebagai itu dia human form-nya sih ini, termasuk terbilang human form-nya. Gitu. Jadi ada fandom lain namanya. Kalau Tokusatsu kita nggak masuk ke anime, nggak masuk ke western, tapi Japanese juga tetap. Iya. Tokusatsu namanya. Dulu zaman-zamannya Google Five tuh gue Nah dulu ini nonton tuh. yang gue bilang Noir, masih ada nih kostumnya. Jadi tinggal Noir sama si PS4. Ini bahkan udah gue jual nih apa yang NCU, yang Homecoming. Nah itu Homecoming udah gue jual kostumnya. Loki itu gue pernah Loki. Iya, Loki. Loki ini era Loki nih, ada era Loki itu. Gue jadi Loki. Gile, banyak bro. Kalau di scroll bisa berjam-jam itu, kalau nggak salah sekarang 2000-an konten gue di IG ya. Soalnya gue belum lama kemarin baru benahin sih, baru gue hapus-hapusin beberapa yang udah menurut gue udahlah gue hapus-hapusin. Ini aja masih yang menurut gue oke 2000-an konten. Ya ibaratnya ya itu perjalanan panjang gue dari 2010-an itu. Instagram kayak baru ada di 2000 berapa gitu, tapi waktu itu kan gue upload dari konten-konten lama kan. Oh ini nggak bisa gue upload. Ya gitu, dari situ itu memang Instagram ini lebih isinya lebih perjalanan cosplay gue pada skopnya. Itu 2012-an lah ya Instagram awal-awal mulai naik. Iya. Wah. Tuh sampai beltnya Kamen Rider gue bikin ini Kamen Rider apa namanya? Ya bikin Geese. Ini Kamen Rider Geese handmade, bukannya yang dari mainan aslinya. Karena kalau perform itu kita harus gunainnya prop, kalau nggak boleh. Itu gue tadi untuk lomba sampai ke atas panggung itu harus benar-benar handmade. Gitu. Goku lagi, Deadpool. Wah. Deadpool dari sini banyak banget kontennya karena memang Deadpool itu sangat enak banget untuk diajak untuk apa ya, mau photoshoot kayak gimana, mau konten kayak gimana, ya itulah Deadpool. Soalnya karakternya selengean soalnya. Tuh lebih have fun Deadpool daripada Spider-Man. Wah gila bro, lu salut sih gue sama lu. Lu bener-bener sangat-sangat niat sekali ini. Ya, sekarang tahun ini era gue pensiun namanya. Era pensiun. Gue udah mulai mundur nih. Udah gitu? tua lah bro, udah saatnya gue mulai memikirkan next step life gue lah ibaratnya. Kalau cosplay cukuplah seputar hobi-hobi yang kalau gue kangen gue akan balik cosplay lagi. Nggak serutin yang tahun-tahun lalu lagi. Gitu. Nah tadi kan lu sempat bilang ya sebelum kita mulai recording kan kita sempat bahas tuh kita dulu tuh zaman-zamannya dulu suka koleksi komik ini ya, superhero Amrik punya. Waktu itu kan Spider-Man sempat ada terbitan terjemahan bahasa Indonesia tuh. Iya kan? Iya betul. Kalau yang dulu pernah koleksi pasti tahu nama penerbitnya Midas Surya Grafindo. Correct me if I'm wrong, kalau nggak salah singkatannya itu nama penerbitnya Misurin. Jadi mereka tuh terjemahin komik Spider-Man yang Web of Spider-Man ya kalau nggak salah ya. Jadi itu lumayan banyak serinya. Cuman tadi gue sempet cerita sama Pengnes kalau gue punya udah hilang entah kemana dan ternyata Pengnes masih nyimpen. Masih banyak banget. Waduh, itu yang Spider-Man versus Venom kan? Aduh, tuh anjir tuh. Ini Spider-Man semua tuh. 27 komik Misurin. Aduh, gokil bro. Gue sangat bagus semua karena gue taruh di lemari. Aduh, gue tuh kalau ngeliat itu tuh bener-bener tuh, gue masih rasanya gimana gitu. Komiknya hilang semua. Hilang. Susah sih sekarang ya, memang bener. Karena kalau komik ya balik lagi sekarang, apalagi udah era digital ya. Makanya gue sebenarnya kalau komik yang luarnya gue lebih prefer baca online. Makanya gue nggak beli fisik kalau yang luarnya. Indonesia
Gue koleksi. Kalau baca komik Amerika ya, kayak Marvel atau DC gitu sebenarnya salah satu tantangannya gini nih, kayak lu baca Spider-Man nih, nomor satu lu baca nih ya, udah nih kelar nih nomor satu. Ntar pas lu baca nomor dua, itu ceritanya akan tidak nyambung dengan yang nomor satu, lompat-lompat biasanya kan. Cerita itu Betul, lompat-lompat. betul. Jadi lu koleksi pun Beda juga ini ceritanya akan manga. lompat-lompat. Iya, nggak kayak manga. Kalau Mm-mm. manga bersambung terus. Iya, Bedanya di situ. iya, 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 betul. Gue tuh yang komik yang Spider-Man Misurin tadi itu gue masih ingat tuh ya, nomor berapa ya? 17 ya kalau nggak salah ya. Itu kan Spider-Man kena sinar gamma dan dia kalau marah jadi Hulk. Jadi namanya Spider Hulk. Jadi Peter Parker kalau marah pakai kostum Spider-Man, badannya gede. Jadi Badannya Hulk. Hulk. Iya, nah, Ada bocah Hulknya ya kan. iya. Nah, itu tuh kelar nomor 17-nya, ceritanya belum kelar padahal. Tapi lu baca 18 tuh ceritanya udah cerita yang berbeda. I- Dan tapi tahu-tahu nomor berapa baru ada sambungannya lagi ya Iya, kan. iya, Wah, iya, iya. Dulu tuh kayak gitu. Dulu memang tuh benar. kalau baca komik Amerika tuh kayak gitu sebenarnya yang agak nyebelinnya. Spider-Man zaman itu tuh Karena yang soalnya artisnya mereka artis apa gambarnya beda-beda. Mungkin hmm, jadwalnya abis ini dia ya kan. hmm, hmm, Ntar yang sono beda lagi gitu hmm. ibaratnya. Begitu sih. Iya. Itu kalau ada yang nawar komik misurin lu jual gak, bro? Kalau KBU gue jual juga sih. Kebetulan gue sekarang di KBU jadi gue nggak jual. Oh, itu kan kemarin lu sempat bilang itu komik lu sempat dipajang di Asta District X ya? Betul, betul, betul. Yang pas lagi. Kalau Nino kemarin kebagian display kostumnya Hmm. Spider-Man. Kalau gue kebagian komiknya yang tadi misurin tadi semua itu di display karena kan memang all about Spider-Man ya. Hmm, hmm, hmm. Iya, aduh itu komik legend tuh. Kalau dari komik ya, gue sebenarnya gini, gue mau Marvel atau mau DC, gue sih sebenarnya nggak ada yang oh gue lebih ke Marvel, gue lebih ke DC. Gue sebenarnya gue suka dengan dua-duanya ya. Tapi kalau kita mau bikin sedikit comparison ya, kalau menurut gue kalau dari DC komik sendiri, tadi kita sempat ini ya bahas tentang Batman Who Love ya. Tapi ada satu Mm-mm. cerita DC itu yang menurut gue sampai sekarang tuh itu benar-benar cerita itu mind blowing banget sih, yaitu Injustice. Nah, Injustice itu cerita gila sih itu. bahkan kalau komik menurut gue nih ya bukannya bukannya ngejelek-jelekin Marvel. Kalau segi komik cerita lebih dapat DC jauh kemana-mana. Iya. Tapi kalau misalkan jangan ditanya, MCU gue megang banget gitu. Marvel Cinematic Universe sudah wow banget lah gitu. Tapi kalau Hmm. komik gue tetap lebih suka DC loh. Hmm. Ceritanya Bener. lebih detail, lebih humanity, lebih masuk akal dan lebih bikin penasaran untuk ngikutin. Bener. Bener. Ya, Bener. Bener. kan? Gue tuh Betul. baca Gue banyak Injustice. koleksi kayaknya susah diambil itu di rak yang terdalam. Ya itu seperti yang tadi Injustice gue ada, Hmm. Identity Crisis ada, Batman Heart dan kawan-kawan banyak lah. Iya, 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 Itu iya. kalau Long Halloween lanjut juga terus juga sebagus seru. Ah, gila dah. koleksi karena gue memang lebih tertarik ceritanya kalau itu. Bener, bener. Sama, sama, sama gue juga. Kalau Marvel, ya ada sih. Cuman entah Hmm. bagaimana. Ini cuman ini ya. Ini nanti kalau yang dengerin ini lagi yang bilang, oh gue Iya, kayaknya pro DC atau gue. Marvel Tapi enggak enggak. buat gue pribadi, gue emang gue masih lebih merasa lebih lebih seru, lebih merasa, oh gila nih kalau ini gue nggak bisa berhenti, gue pengen tahu banget lanjutannya. Dan suka ada beberapa hal tuh yang menurut gue itu bener-bener lu nggak kepikiran deh ada komik superhero tuh dibikin seperti itu ceritanya. Mm-mm. Itu yang gue Dan dapetin dari DC sih. iya, benar-benar benar. Ya itu makanya kenapa gue lebih banyak garap kostum Batman sih, karena memang gue lebih ngikut, apalagi yang gue punya versi komik ya, nggak Mhm. ngikutin yang DCU-nya, bukan yang si Ben Affleck version atau yang Hmm. lain-lain. Hmm. Karena memang gue lebih suka komik DC. Hmm. Hmm. Dari seri Batman Hula itu ya itu aja salah satunya yang memang ceritanya sangat berkesan, yang multiverse-nya Batman lah gitu. Hmm. 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 Bener.
The Flash, terus yang ini ya, yang The Gue sampai Flash. garap semua lo waktu itu. Jadi gue mau bikin Dawnbreaker, mau Hmm. bikin si apa Merciless, tapi karena memang itu harus yang ngikutin DC fandom banget. Kalau gue keluarin suka orang bertanya-tanya ini karakter apa Iya. gitu. Itu sayangnya gitu sih. Kita udah spend banyak tapi orang-orang nggak nikmatin, ya udah akhirnya gue Hmm. ngalah, gue skip itu tuh ide gue. Tapi kalau si Red Dead kalau gue keluarin di acara event itu ya Hmm. masih ternotis Hmm. ternotisnya sebagai the Flash yang jahat katanya. Hmm. Hmm. Benar, 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 benar. Si Batman Who Laughs terkesannya Joker yang apa yang gotik, Joker yang kelihatan kayak Batman. Hmm. Ya itu Hmm. aja. Hmm. Hmm. Benar, benar, benar. Jadi memang kalau kostum pun gue harus lihat-lihat juga apakah orang lain bisa menikmatin juga atau cuma gue doang yang nikmatin gitu. Hmm. 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 Menarik nih. Nah, tapi kalau menurut lu bro, kalau secara komik kan DC lebih lebih menarik ya buat kita berdua ya. Kita sepaham nih. Di DC tuh komik lebih menarik ya. Cerita-ceritanya juga banyak yang anti mainstream lah. Nah, tapi kenapa kalau untuk universe di cinematic universe-nya kenapa DC tuh menurut lu kalah banget sama Marvel sih? Ah, Sampai pasti kalah kan mereka dari fondasi perfilmannya pun startnya sudah sangat kacau kalau hmm, DC ya. hmm, Kalau Marvel itu udah sangat fondasinya itu yang fondasi awalnya memang udah sangat kuat dari dia pertama kali garap jual jual Spider-Man dulu ke MCU untuk dana studionya si Marvel, jual X-Men ke 20th Century Fox, jual Fantastic Four ke 20th Century Fox, jual Hulk ke Universal, hmm, ya hmm, kan? hmm, hmm, Ini membangun sebuah studio yang akhirnya terciptalah si Iron Man 1, 2, 3 yang kita nikmatin, terus Captain America, The First Avengers dan hmm, kawan-kawan ya banyak banget ya kan. Itu benar-benar terfondasi banget gitu. Bahkan sampai yang terakhir No Way Home pun mereka bahkan bisa sampai kolaborasi lagi bareng si Sony ya kan dengan multiverse-nya si hmm, itu. Ya gimana kurang hype, ya udah dah pasti jauh banget, jauh nggak bisa disamain. Walau sekarang DC lagi ngejar nih, memang temanya sih gue ngeliat tahun ini lebih ke multiverse semua, termasuk apa Michael Keaton balik lagi sebagai Batman di film The Flash nantinya terbaru kan, hmm, Flashpoint. Flashpoint. Heeh. Kurang karena fondasinya mereka hanya membangun film itu di situ hanya baru beberapa. Kalau Marvel itu panjang, semuanya Benar. di detail itu berentetnya. Kita pun yang nikmatin kayak, oh ini sih ini begini ceritanya nyambung ke sini dan Hmm, nyambung gitu. hmm, Walau hmm, memang hmm, beda lagi dengan komik ya. Gitu. hmm, Menurut gue, cinematic universe perfilman beda dengan komik jauh, nggak bisa disamain. hmm. Benar-benar. Kalau mungkin buat kita yang ngikutin komiknya, kalau kita nonton film-filmnya ini ya di si Extended Universe ya, mungkin kita masih bisa ngikutin ya karena kita masih paham ya. Tapi buat orang awam kan ketika lu udah lepas di sinema gitu kan, lu lepas buat orang banyak nonton, pasti bingung ya. Kayak kemarin tuh Justice League sebelum akhirnya dikeluarin versi Zack Snyder-nya kan ada Cyborg. Orang bingung, Cyborg tuh siapa gitu. Tahu-tahu Iya, ngumpul ya betul kan, itu. ngumpul terus Aktornya battle. iya, beda dengan Marvel. Marvel itu bahkan sampai sebelum filmnya dia ada si Black Panther, dia akan nongol dulu di Infinity War, di mana-mana diperkenalkan dulu karakteristiknya di dalam digali ya kan. Jadi Hmm, orang udah oh ini yang kemarin nongol nih gitu kan. Sekarang kan hmm, formatnya seperti itu, apalagi dia udah dapet versi uh, TV seri di Disney Plus kan. hmm, Di WandaVision memperkenalkan si Agatha Harkness, hmm, di hmm. Loki memperkenalkan Sylvie. Itu Marvel itu hadisnya di sana sih. Iya, benar-benar. Jadi kita dapat perkenalan yang kita nggak tahu karakternya jadi tahu wah oh ini gitu. Hmm, hmm. Jadi deket sama Kalau penonton. sebenarnya betul. Hmm, hmm, Tapi kalau bilang kecewa, kecewa. Salah satunya kayak Winter Soldier ini gue termasuk ngikutin di komiknya ya. hmm, Pas di Marvel itu segi yang buat gue cukup kecewa. Karena sebenarnya kayak si Bucky ini pacaran sama, kalau di komiknya pacaran sama Black Widow. Tapi
di filmnya bahkan sama sekali nggak disinggung ya kan gitu, karena Hmm. hanya demi tetap relationship-nya si Bucky itu lebih banyak alone dan stand alone dia, dan benar-benar lebih ke friendship dengan Captain America, dan Captain America pun friendship dengan si Black Widow, nggak mau dirusak tuh, itu universe berbeda lah ibaratnya. Iya, benar Tapi gue sih. suka juga ceritanya, ya bagus sih, memang tujuannya seperti itu gitu. Hmm. Hmm. Cuman kalau yang ngikutin komiknya jadi, oh ya, sayang banget karakternya gitu. Benar-benar. Nah, tapi yang menarik tetap begini sih, bro. Kalau dulu ya sebelum ada cinematic universe seperti ini kan, kalau kita ngomong Marvel kan kita, ya gue bisa bilang superhero kelas A-nya lah ya, yang lu nggak usah ngikutin Hmm. komik pun lu tahu kayak Spider-Man, Wolverine karena sama Captain America kan. Even dulu sebelum ada cinematic universe kayak begini pun, yang tahu Iron Man berapa banyak sih? Iya kan? Benar, benar, benar. Yang tahu Iron Man berapa Ya. banyak sih? Tapi sekarang Iron Man, iya. Oh, pasti yang nggak tahu. Iya, siapa yang nggak tahu? Iya. Guardian of the Galaxy. Oh. Winter Soldier seperti ini nggak ada yang tahu. Iya, Kalau Winter sekarang Soldier. ya, Bener, bener, bener. Nggak ada yang, kan? nggak ada yang aware gitu. Nah, sedangkan kalau di DC yang gue lihat, ya memang bener sih. Lu nggak bisa inilah ya, tetap pasti the Holy Trinity ya DC itu loh. Orang-orang yang pada banyak yang tahu lah Superman, Batman, dan Wonder Woman kan. Sama The Flash lah ya. Nih, gue ada tahu sejarahnya ini. DC itu megang film superhero pertama kali yang tayang bahkan sebelum Marvel. Film Superman, Iya. Keanu Reeves, sebelum lagi. Christopher Reeve tahun 78 ya. Heeh. Betul. Zaman Batman yang masih Adam West, semuanya DC. Hmm, hmm, Marvel belum masuk waktu itu. Mungkin masuk, tapi dia bahkan jauh kalah kuatnya dibanding itu. hmm. Gue sempat lihat tuh ada beberapa jadulnya Captain America dan Iron Man. Gue nggak tahu itu malah. Gue Iya. nggak tahu itu. Dulu Gue udah tahunya sekarang punya iya. versi dipegang sama MCU, udah keren. Iya. Kostum kostum Iron Man dulu tuh kacrut banget kalau yang versi tahun 70-an itu. Pokoknya sebenarnya intinya sih masuk ke layar lebar duluan pasti jauh lebih ikonik gitu. Hmm, hmm, Termasuk makanya Marvel itu ikonik karena dia sudah memegang di layar lebar, hmm. ya kan? Iya, Di iya, situ. iya, benar, benar, benar. Iya, teman, benar sih. Gue setuju sama lu sih. Akhirnya di situ tidak ada pondasi yang jelas, terlalu terburu-buru. Ya, Baru satu film Man of Steel, tahu-tahu udah Batman versus Superman, tahu-tahu udah Justice League gitu. Ya udah. iya. Tapi mau gimana ya? Itu tuh susah karena bisnis perfilman pun memang satu ranah yang berbeda ya gitu ya. Hmm, Jadi mau masalah studio, masalah aktor, udah tuh pasti problem aja. Masalah sutradara juga, udah banyak banget problemnya gitu. hmm, Udah iya, paling susah deh itu. Marvel tuh salutnya bisa masih tetap bisa nyambung walau banyak banget juga permasalahannya di sana sih. Gitu. hmm, Tapi hmm, kita masih bisa enjoy terus, continue enjoy ya gitu. hmm, Malah bikin penasaran gitu. Seperti kalau misalkan ada peran yang tiba-tiba hilang, kayak memang meninggal, kayak Black Panther, Chadwick ya kan. Tapi hmm, kita malah penasaran ini Access siapa dong, gimana ceritanya ya kan? Karena dia hmm, akan continue, hmm. ya kan? Di Benar. situ. Kalau DC kayaknya enggak tuh, karena udah keseringan kayak gitu. Misalkan Batman diganti sama apa? Yang baru si Robert Pattinson. Robert Pattinson, Hmm. kayak nggak terlalu kaget karena udah seringan ganti dari Ben Affleck, dari sebelumnya lagi Christian Bale, ya udah lah gitu kan. Iya, benar, benar, Tuh, benar. maka di situ sih bedanya. Dan kabar terakhir ya, temen ini masih belum dikonfirmasi lagi sih. Kabarnya nanti di film The Flash ini, yang Flashpoint ini akan mereset universe-nya DC Extended Universe ini ya. Jadi nanti Superman-nya Henry Jadi Cavill dan Batman-nya Ben Affleck ini dianggap udah nggak ada jadinya ya. iya bisa jadi. Itu memang pasti buat gue sih timingnya memang oke diangkat juga. Kebetulan memang hype-nya juga lagi ke sana nih. Ini nggak tahu dua perusahaan memang janjian atau gimana. Yang satu udah mulai mengangkat multiverse, yang Hmm. satu mengangkat apa paradox timeline. Iya, bener, bener, bener. Kalau di situ nyebutnya nyebutnya ini ya, kalau di Marvel kan universe kan. Kalau di DC itu ada Earth 1, Earth 2, Earth 3.
sampai Ya, Earth, gitu. sampai Earth 52 kan. Jadi setiap Earth Ya, itu Marvel juga sama loh. Sama Marvel juga sama sih. Gue sempet hmm, ada tahu istilah-istilah dunia art-artnya Marvel. Sinematiknya itu 6.000 berapa yang timeline kita ini gitu. Gue agak ngapal sih. Tapi sama sih, sebenarnya sama. Kalau istilah sama. hmm. Baik DC maupun Marvel sama. Iya. Cuma Ya, bedanya kalau Marvel akan menggunakan kota-kota asli kayak New York, hmm, hmm, Brooklyn. hmm. Kalau di sini nggak, di sini kan bener-bener metropolis yang nggak ada Iya, kota fiktif, Metropolis, Gotham, Gotham, iya. Star City. Kalau si Nah, The Flash apa itu Central City bedanya. ya, Central Ya, City. Iya, 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 iya. betul. Itu sih bedanya. Ya, cuman gini ya, gue sebagai juga yang demen sama DC, gue sebenarnya sangat menyayangkan si akhir ini berantakan ya karena sebenarnya ya salah satu faktor utamanya gara-gara Warner Bros. Juga sendiri yang terlalu banyak Mm-mm. intervensi. Ya Jadinya, itu nggak terlalu ke eh, fan service istilahnya. hmm, Sementara Marvel itu sangat fan service sekarang. Jadi makanya hype-nya tuh jauh lebih, ya udah seperti yang No Way Home terakhir itu menurut gue lebih ke fan service sih. Karena hmm, kalau orang awam nonton ya biasa aja, mereka nggak terlalu hype-nya gitu. Karena hmm, mereka nggak ngikutin di komiknya, bahkan sebenarnya Spider-Man itu banyak memang beneran dari komik ada gitu kan. hmm. Spider-Verse namanya. Iya, iya, benar-benar. Gitu. Iya, ya kita lihat lah ya. Ya kita sebagai penonton mah kita hanya bisa menikmatin aja sih. Dan tahun ini 2022 Hmm, kita akan ngelihat ini ya, tiga Batman ya di dua film yang berbeda berarti. betul. Hmm. Ya semoga inilah ya, semoga tidak mengecewakan. Sama ini sih nanti juga ada Black Adam, apalagi ya? Tadi kan lu juga sempat bilang Doctor Strange ya. Tetap bisa dinikmati sih kalau gue dari segi film ya, misalkan memang di sini nggak terlalu menarik, ya tetap enjoy aja, namanya kita geek ya, Hmm. dikasih tontonan siapa yang nggak mau sih ya tetap aja ngikutin, mau jelek mau bagus ya pasti oke, pasti ditunggu lah semuanya, Iya, mau benar. Marvel punya kayak gimana, kayak terakhir dibilang Eternals mengecewakan, tapi gue tetap enjoy loh, enjoy aja nonton sebagai geek sih, oke oke aja. Benar, benar. Sangat dinantikan loh kan Hmm. semuanya. Karena sebagai kita yang baca komik itu, ketika kita bisa melihat live versionnya, live actionnya dari versi yang kita selama ini baca di komik itu sebenarnya udah ada sebuah kepuasan tersendiri sih. Banget iya. Hmm. Itu sebenarnya yang kita cari dan ya untungnya sampai sekarang sih nggak ini ya, secara tampilan karakternya juga nggak terlalu jauh banget dari komik ya, walaupun ada beberapa karakter agak berbeda sih dari komik sih. Ya beda lah kalau ketika Hollywood berusaha menggarap ini ya anime atau manga Jepang. Jadi itu hancur banget. Iya benar 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 setuju. Kacau banget. Yang paling hancur ya itu lah Dragon Ball. Dragon Ball Evolution kayak Dragon. begitu. Aku berharap tuh kalau masalah Dragon Ball digarap sama Jepangnya ya siapa tahu jadi lebih mantap. Kayaknya sih sempat dengar rumor seperti itu sih. Cuman Hmm. balik lagi, memang kalau Dragon Ball udah paten lebih bagus sih tetap formatnya manga ya, apa anime sih. Iya, Jadi movie-nya pasti, betul. kalau diin susah sih ngejar memang bener. Yang terbaru Terlalu. nanti tetap anime. Judulnya Dragon Ball Super Hero. Dragon Ball Super Super Hero. Iya, 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 gue tau. Ah, benar-benar. Movie-nya tetap anime, benar-benar. Nggak live Anime. action. Nah, Terlalu kompleks juga sih sebenarnya kalau mau dibikin live action menurut gue kalau Dragon Ball ya. Beda ya kalau mungkin iya. kalau kita lihat yang sukses kayak Kenshin, Rurouni Kenshin ya, karena Rurouni Kenshin itu kan memang karakternya manusia biasa kan. Gak bisa. Betul, itu dia. Dan memang spotnya di Jepang banget. Mereka udah benar-benar bisa diimplementasikan gitu kan. Hmm, Seperti desa-desa samurai itu mereka banyak banget di sana. Kalau Goku itu ya kan nggak realistis. Tapi memang kalau benar. untuk dimanusiakan, mereka butuh banget dana banyak besar yang bisa sampai seperti perfilman Marvel. Ya Benar, dong, benar. kayak misalkan kayak pemeran Hulk aja diganti jadi gede banget, jadi hijau, sama aja kayak gitu. Kalau misalkan Dragon Hmm, Ball di movie,
pasti si Piccolo harus akurat kayak gitu lah susah gitu ya kan. Bener-bener Kayak gitu. Piccolo, Mungkin mereka Frieza-nya juga ya jadi kecil, bulat kepalanya. karena memang balik lagi Jepang itu lebih mempertahankan franchise merchandising-nya. Jadi kayak misalkan Dragon Ball ya udah kalau di movie-in mereka nggak dapat di mainan-mainan segala macamnya berbeda bentuk kan gitu. Pasti di situ promonya kebentuk. Bener. Gitu sih. Setuju gue, setuju. Nah bro, lu berarti tadi kan lu bilang lu mau pensiun dari dunia per cosplayan. Berarti Nggak pensiun sih. ya Mengurangi lah. mengurangi, Sekitar. lu pengen mencoba mencari ini ya, explore kesempatan lain. Lu emang udah ada planning apa sih? Nah, kalau gue sekarang lagi sibuk banget mendalami profesi sebagai content creator. Jadi sekarang pun gue lagi di salah satu perusahaan yang memperkerjakan gue sebagai content creatornya. Itu aja sih gitu. Di sana sih. Dan emang itu gue ada banget kan sempet tadi lihat banget skill editing video gue, After Effects segala macam itu gue garap sendiri. Nah itu dimasukin ke bisnis yang biasa ya jangan sangat jalan gitu karena itu memang kepake apalagi sekarang semua serba digital. Benar. Sekarang ini justru profesi kayak misalnya TikTok content creator atau mungkin kayak lu juga yang tadi lu bikin efek-efek di Reels itu lagi banyak dicari sama orang, bener banget. Karena advertisingnya di sosmed di dunia digital. Betul. Dan mereka butuh banget content creator gitu. Jadi memang menurut gue ya udah ini lebih enak untuk sebagai profesi ya. Kalau cosplay tetap hobi. Oke bro, gue sih seneng banget ngobrol sama lu dan kalau gue lihat juga karya-karya lu dari juga apa yang lu udah kerjain itu keren-keren banget dan gue sih sangat-sangat appreciate banget sama orang-orang yang memang ini ya, yang memang mengejar passionnya dan mereka lakukannya nggak setengah-setengah, memang totalitas kayak lu gitu. Keren sih kalau menurut gua. Tapi bukan berarti gue berhenti total ya. Jadi tiba-tiba setelah acara gini nanti, wah kami ini gue udah nggak cosplay lagi. Apalagi kayak tadi baru diperkenalkan nama sosmed gue, nanti nggak ada konten-konten cosplay. Enggak juga, gue bakalan masih mempersiapkan banyak kejutan lah kalau untuk cosplay gue ke depan. Tapi ya balik lagi bukan jadi mata pencarian banget yang keharusan gue terus-terusan cosplay terus gitu. Gue pasti lebih banyak nge-explore lah ya. Gitu. Kalau dibilang berhenti berkarya, enggak. Gue masih tetap terus berkarya. Iya, haruslah bro. Biar di Indonesia juga ini bro, nggak ketinggalan sama di luar. Kalau di Indonesia sebenarnya ada cosplayer, juga ada orang yang juga bisa bikin kostumnya. Dan bagus gitu loh, nggak yang asal-asalan. Menurut gue itu sih yang kita juga harus, yang lu bisa pertahanin sih bro kalau menurut gue. Oke deh bro, gue senang banget, sekali lagi gue senang banget ngobrol sama lu. It's an honor bisa ngobrol sama lu, ya apalagi lu juga totalitas banget. Kita podcast gini aja lu pakai kostum Winter Soldier, make up segala macam, gue ya it's an honor for me lah buat gue. Udah health buffy. Gue langsung tiba-tiba kecuci otak tadi. Oke lah ya, gue close dulu ya untuk podcast episode kali ini. Thank you banget buat Pengnes untuk waktunya, untuk sharingnya. Gue Andri dan Pengnes yang sedang menjadi Bucky Barnes alias Winter Soldier. Mohon pamit, kita jumpa lagi di Talk to Talk podcast episode berikutnya. Bye.